Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini mengasihi dan mengampuni. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tiap Langkahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan tiliklah jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan tiliklah jemaat-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri, lagu kita Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya
hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juli, yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
sertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Senang berjumpa lagi ya dengan Amang Pendeta. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita membuka firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentu Amang mau bertanya nih, pernahkah kalian merasa sedih karena ada teman yang berbuat jahat kepada kalian? Atau mungkin ada yang mengambil mainan tanpa izin adik-adik semua ya. Mungkin pasti rasanya sakit hati ya. Rasanya ingin marah dan mau balas ya perbuatan mereka. Nah, hari ini kita mau belajar nih dari sebuah cerita yang luar biasa dari Alkitab tentang seorang yang bernama Yusuf. Cerita Yusuf yang dibuat jahat oleh saudara-saudaranya. Nah, Yusuf punya banyak saudara, tapi sayangnya saudara-saudaranya ini tidak suka sama Yusuf. Mereka cemburu, sampai suatu hari mereka melakukan perbuatan yang jahat sekali. Mereka menjual Yusuf jadi budak. Yusuf dibawa jauh dari ayahnya, papanya, dan jadi budak di negeri Mesir. Bayangkan ya, sedihnya dan takutnya Yusuf saat itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia diperlakukan tidak adil, bahkan pernah dimasukkan ke penjara padahal juga tidak bersalah. Tapi adik-adik semuanya, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan menolong Yusuf menjadi orang yang pinter dan berhikmat. Akhirnya Yusuf jadi orang yang sangat penting di Mesir, bahkan melebihi semua pejabat-pejabat di sana. Nah, adik-adik semua, saudara-saudara Yusuf itu ketakutan nih. Pada waktu itu terjadi bencana kelaparan besar. Nah, saudara-saudara Yusuf ini ya terpaksa pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka tidak tahu kalau yang jadi pemimpin Mesir itu adalah Yusuf, adik mereka yang dahulu mereka pernah jual. Nah, akhirnya mereka bertemu. Saudara-saudara Yusuf ya sangat takut. Mereka berpikir, wah pasti Yusuf akan balaskan semua kejahatan yang pernah kita lakukan padanya. Apalagi ya setelah papanya atau ayahnya mereka, Yakub meninggal dunia. Mereka semakin ketakutan. Mereka bahkan sampai bersujud di hadapan Yusuf dan bilang, kami siap jadi budakmu. Nah, ini pesan luar biasa ya dari Yusuf.
rencana baik Tuhan, tetapi apa kata Yusuf? Yusuf justru tidak marah. Yusuf tidak balas dendam. Yusuf malah menangis karena terharu dan kasihan kepada saudara-saudaranya. Yusuf berkata sesuatu yang sangat penting yang menjadi rahasia kekuatan hatinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, ini memelihara hidup satu bangsa yang besar. Wah, coba ulangi kata-kata itu ya. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa artinya ini ya adik-adik? Nah, artinya meskipun saudara-saudara Yusuf merencanakan hal yang jahat, nah Tuhan Yesus punya rencana yang jauh lebih baik. Tuhan tidak membiarkan kejahatan itu menang. Tuhan memakai kesulitan Yusuf untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, menyelamatkan banyak orang dari kelaparan, termasuk keluarga Yusuf itu sendiri. Coba bayangkan ya, kalau Yusuf tidak dijual di Mesir, mungkin keluarganya akan kelaparan dan mungkin akan mati. Tapi karena rencana Tuhan baik, Yusuf justru ada di sana untuk menolong mereka semua. Kasih tulus Yusuf itu tidak berubah. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya bukan pengganti Allah. Ia mengakui kejahatan saudara-saudaranya besar, tetapi ia juga mengakui bahwa semua yang terjadi pada masa lalu dirancang Allah untuk mendatangkan kebaikan pada masa kini, yaitu untuk memelihara hidup bangsa yang besar. Ia bahkan menjamin keberlangsungan hidup keluarga mereka. Kasih yang tulus tidak akan mudah dipengaruhi, apalagi dihilangkan oleh kondisi situasi apapun keadaan adik-adik, walaupun miskin dan segala macamnya kan. Allah adalah Allah yang kasih. Allah mengasihi kita, diperintahkan untuk selalu ada hidup untuk orang-orang miliknya. Seperti Yusuf, kiranya kasih kita tetap di dalam mulut maupun hati pada masa lalu dan masa sekarang. Nah, adik-adikku, apa yang bisa kita pelajari ya dari kisah Yusuf ini? Yang pertama, Tuhan punya rencana baik. Apa itu rencana baiknya? Meskipun kita kadang mengalami hal yang tidak enak, dicurangi, disakiti, Tuhan Yesus punya rencana yang lebih besar ya, lebih baik dari kehidupan kita. Kita harus percaya pada rencana Tuhan, karena Yesus juga mengalami penderitaan itu sendiri. Yang kedua, mengampuni itu penting. Yusuf membuat kita tenang, damai. Tuhan Yesus mau mengampuni seperti dosa kita diampuni dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, Tuhan selalu menyertai. Yusuf tidak pernah sendiri. Tuhan selalu bersamanya dimanapun dia berada. Dan Tuhan Yesus juga bersama adik-adik semuanya hari ini. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian mengalami hal yang tidak enak, jangan sedih terlalu lama atau ingin balas dendam. Ingatlah cerita Yusuf. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Mari kita belajar untuk mengampuni, percaya pada Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi kebaikan bagi kita dan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjadi Yusuf masa kini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk tidak membalaskan yang jahat, balas yang jahat. Tapi biarkanlah Tuhan pengampunan yang daripada-Mu Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami, adik-adik sekolah minggu, dan orang-orang yang mendengar pada saat ini. Berkati mama papa, berkati adik-adik sekolah minggu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan bagi orang tua untuk boleh mendidik, membesarkan, dan mencukupkan segala suatu kebutuhan bagi adik-adik yang ada di rumah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah KASIH. KASIH
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Allah, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami mempersembahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.